Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 15 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terhindar dari Malapetaka. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat 17 sampai dengan ke-18. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini yang terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dalam kehancuran berganda. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami boleh belajar bagaimana memahami bahwa setiap keburukan dan setiap kejahatan itu akan berhadapan dengan Tuhan sebagai hakim yang adil di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang malapetaka berarti musibah. Catatan Alkitab dari kedua ayat dalam Yeremia 17 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Pada ayat ini berbicara tentang janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Sebuah doa yang sangat takut bahwa malapetaka seakan-akan di dalam ayat ini itu berasal daripada Tuhan. Namun waktu kita belajar memahami, tidak pernah Tuhan menciptakan yang namanya atau membuat malapetaka. Semua rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan untuk mendapatkan hari depan yang penuh dengan pengharapan, tidak ada malapetaka. Tetapi kalau itu adalah bentuknya disiplin dan hukuman, itu jelas. Namun manusia seringkali menafsirkan sebagai malapetaka. Tuhan tidak pernah menciptakan malapetaka musibah dalam rangka merugikan manusia. Segala yang Allah ciptakan, segala yang Allah yang sediakan, segala Allah yang Allah rancangkan, semuanya adalah kebaikan dan berita-berita baik itulah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Lalu mengapa manusia bisa berpikir kalau Allah itu memberikan malapetaka? Maka itu ada sesungguhnya dalam malapetaka pemikiran manusia itu sendiri. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Kalau kita berbicara tentang kedahsyatan dalam sifat-sifat Allah, maka kemarahan Allah itu dahsyat, hukuman Allah itu dahsyat, maka kemudian keputusan Allah itu dahsyat. Kita bisa belajar dari seluruh perjalanan Alkitab dan manusia. Tatkala manusia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah setelah diberi kesempatan, diingatkan, dikirim Nabi Nuh untuk mengingatkan manusia kembali ke dalam jalan Tuhan. Lalu kemudian manusia tidak mengindahkannya, manusia bahkan menolaknya, bahkan mencibir dan mengolok-ngolok Allah yang merancangkan semua yang baik. Maka terjadilah yang namanya air bah. Terjadilah peristiwa bagaimana kemudian orang yang mau membuat menaranya sampai ke langit diruntuhkan oleh Allah, dicerai-beraikan oleh Allah. Dia ingin membangun bukit-bukit untuk menyembahan dirinya. Maka itu pun dihancurkan oleh Tuhan, termasuk patung-patung dan segala perkara yang sifatnya manusia boleh membuat berbagai macam. Hidup dirinya sendiri yang diagungkan, namanya yang diagungkan. Kemudian prestasi yang perlu dipuja-puja, pencapaian yang harus dikagumi oleh Allah. Maka semuanya itu bisa diruntuhkan oleh Allah. Maka itu bukan berbicara tentang malapetaka yang berasal dari Allah. Dan kemudian bagian kedua di dalam ayat 17, engkaulah tempat perlindungan pada hari malapetaka. Ini seakan-akan dua bagian yang berbeda. Kalau bagian kedua engkau perlindungan pada hari malapetaka, ini seakan-akan sebuah doa yang ada dualisme pemahaman yang berbeda. Malapetaka bisa berasal dari Allah menurut pandangan manusia, tetapi di dalam doa yang sama, engkaulah perlindungan pada hari malapetaka. Kalau bagian kedua, tentu adalah bagian yang benar. Tuhanlah yang melindungi kita. Tapi janganlah malapetaka itu ditimbulkan oleh perbuatan kita sendiri. Ayat 18 berkata, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka yang terkejut, tetapi janganlah aku ini yang terkejut. Sesungguhnya malu dan terkejut kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, hidup berjalan dengan Tuhan. Tidak ada yang dipermalukan, Tuhan akan membela orang-orang yang dipermalukan oleh dunia, tapi Tuhan yang akan mengangkat kita. Bukan firman Tuhan berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tidak ada perkara
ketidakadilan di dalam dunia ini yang bisa berdiri tegak, mereka semua akan berhadapan dengan keadilan Allah. Dengan pemahaman seperti itulah, berjalanlah hidup bersama dengan Allah. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan berbuat kejahatan, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita taati dan patuhi. Maka Tuhan tidak akan membuat engkau dipermalukan. Kalaupun dipermalukan oleh dunia, Tuhan akan mengangkat engkau. Kalau engkau diterkejutkan oleh dunia dengan berbagai macam masalah, maka mereka yang akan terkejut tatkala mereka berhadapan dengan Allah. Seringkali kita dalam kehidupan menghadapi keterkejutan, apapun bentuknya, apa itu bencana alam atau terkejutan karena perbuatan-perbuatan buruk dari pihak lain yang menekan kita, mengancam kita, memfitnah kita, menginjak-injak, kemudian membuli, bahkan mempermalukan hidup kita dengan kekuasaan yang mereka miliki, dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan pengaruh yang mereka miliki. Pada saat kita ditekan, kita tidak punya daya apa-apa untuk melawan. Tapi Tuhanlah yang berfirman dan berkata, merekalah yang akan terkejut, merekalah yang akan menjadi malu, dan Tuhanlah akan menjadi perlindungan buat setiap diri kita. Tuhanlah yang akan menghindarkan setiap kita pribadi dari malapetaka, dan tidak ada orang yang tersembunyi. Orang-orang jahat mau bersembunyi dimanapun, mereka akan dikejar oleh Allah dan dimintakan pertanggungjawaban. Jikalau kita hidup dalam kebaikan, lalu kita dikejar-kejar oleh kejahatan, maka Tuhanlah perlindungan kita yang akan membela setiap apapun hak-hak kita. Dalam Mazmur 37 berkata, Tuhan akan menerbitkan kebenaran-Mu seperti siang dan terang-Mu seperti benderangnya matahari. Di dalam segala perkara kita percaya Allah tidak terlelap dan tidak tertidur. Dia akan menolong kita. Dia tidak akan membuat kita menjadi malu. Dia tidak akan membuat kita terkejut. Tetapi mereka yang berbuat jahat yang akan menjadi malu, dan mereka yang akan menjadi terkejut oleh seluruh keadaan perbuatan yang mereka lakukan. Biarlah kita boleh bersandar kepada Tuhan. Sebagaimana ayat 17 dikatakan, Tuhanlah perlindunganku pada hari malapetaka. Tuhan akan menjamin, memproteksi seperti gembala menjaga domba, seperti induk ayam menjaga anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Dan Tuhan menjaga kita seperti mercusuar kota benteng yang teguh, yang membuat kita sanggup menahan berbagai macam keadaan bahaya yang tidak bisa kita sanggup hadapi sendiri. Namun Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang meneguhkan, Tuhanlah yang mengokohkan. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan yang akan mengubah rasa takut, khawatir, gentar, cemas, diubah dengan pengharapan dan keyakinan yang pasti bahwa Tuhanlah sandaran kita, Tuhanlah pertolongan kita, Tuhanlah gembala kita. Tatkala aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang melepaskan kami dari malapetaka, dan Tuhanlah yang menjadi kota perlindungan tempat kami memohon dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.